tidak salah lagi. Berhenti, Gusti Prabu. Berhenti. Siapa kamu? Dan kenapa kamu menghentikan kami? Siapa kalian sebenarnya? Kami ingin menebus kesalahan, Gusti. Izinkan kami bertuju mengawal Gusti sampai ke Mawapati. Menebus kesalahan? Iya, Gusti. Katakan dulu siapa kalian ini sebenarnya. Baru kita akan bicara lebih jauh. Kami ini adalah bagian dari kekuatan Empu Mahasura yang bertugas untuk mengikat Nagagini dan mengikat 3 Dewi Siluman, Kenanga, Kantil, dan Cempaka. Tapi gabungan kekuatan Segawan Lanang dan Nagagini telah melelehkan kekuatan kami. Nagagini dan 3 Dewi Siluman lepas dari ikatan. Iya, Gusti Prabu. Dan kami yakin mereka pasti bergabung untuk mencari Gusti Prabu. Mereka tahu kalau aku dalam perjalanan ke Mawapati. Kelihatannya begitu. Kalau begitu biarlah. Biar aku dan Rakanda Batik Madrim yang menghadapi mereka. Kalian tidak usah repot-repot mengawalku. Tapi Gusti, kalau kalian merasa sebagai bagian dari kekuatan Empu Mahasura, lebih baik cepat kalian menghadap kepada Sang Empu dan melaporkan apa yang telah terjadi. Tapi Gusti, itu akan lebih baik daripada kalian mengawalku, kan? Kalau Gusti Prabu tidak mau, kami akan memaksa. Izinkan kami masuk ke dalam wadah Gusti. Tunggu, tunggu. Kada Madrim, biarlah urusan ini saya selesaikan sendiri. Sang Prabu menolak. Kita harus memaksa. Ampuni saya, Empu. Kalian lancang. Kenapa kalian tidak melaporkan kegagalan kalian? Niat kalian memang baik. Tapi anak Prabu tidak mau menerima. Dan aku tidak mengizinkan. Mohon ampuni kami, Empu.
Baik. Ayo masuk. Kembali kalian ke tempat masing-masing. Sembah kami, Guru Mahasura. Anak Prabu tidak tahu kalau belakangan ini saya melindungi perjalanan pulang anak Prabu dari gangguan naga gini dan 3 Dewi Siluman itu. Maka ada satu perlindungan yang terpaksa harus saya berikan pada anak Prabu. Tapi Guru... Ini mutlak harus diterima. Silakan duduk di dahan itu. Apa ini, Guru? Nanti juga anak Prabu akan tahu. Silakan lanjutkan perjalanan kalian. Sampai kapan kita terus begini, Yunda? Sabar. Sudah pagi yang Dharma pasti kita temukan. Kalau bukan kita, pasti Bopo Segawon Lananglah yang akan menemukan dengan penciumannya. Rasanya Angling Dharma sudah dekat dengan jangkauan kita. Di sana rupanya. Kalian cepat datang. Ini Dewi. Segawon Lanang. Ke arah mana Angling Dharma? Ke sana. Mereka ke arah sana nih Dewi. Mereka? Iya. Angling Dharma dan Batik Madrim. Bagus. Dua-duanya harus kita musnahkan. Sekali tepuk 2 nyawa. Tapi nih Dewi, saya rasa kita tidak perlu berhadapan langsung dengan mereka.
kami bisa bersama-sama menyihirnya dari udara. Bagus. Lakukan apa maumu. Yang penting hasilnya. Ayo, kejar mereka. Ya! Lihat. Iya, tidak salah lagi. Ayo. Sesuai rencana, Angling Dharma kita jadikan cacing. Iya, Yunda. Siap? Iya. Kapan kamu sadar, Nagagini? Kenapa kamu masih mengejar-ngejar aku? Kinaga Pertala menunggumu. Menunggu tobatmu. Apa kamu tidak melihat betapa ia menangis di serambi penantian? Nagagini, kalau kamu tidak bisa kuperingatkan, terpaksa aku akhiri hidupmu dengan pulang geni. Lakukan. Kalau kau tega membunuh istri guru dan sahabatmu, Angling Dharma. Baik, akan kucabut pulang geni untukmu. Kamu Angling Dharma. Kamu kejam. Ini Dewi. Tidak. Jangan dekat. Jangan sentuh aku. Kuhajar kamu Angling Dharma. Kenapa harus Angling Dharma langsung yang kamu hadapi? Padahal kamu punya kesempatan membunuh Sekarwangi. Sekarwangi?
Ya. Aku sudah mencari kemana-mana, tetapi Dewi Sekarwangi tidak ada. Megapura. Dia ada di istana Megapura di Dewi. Megapura? Ya. Kalau begitu, aku akan membunuh Dewi Sarwangi. Segaun Lanang, Tiga Dewi, ayo semua ikut aku. Kanda Batik Madrim. Ya. Di Megapura, Kanda Batik Madrim. Ya. Di Megapura. Tapi bagaimana kita bisa ke Megapura? Megapura di atas langit. Ya, Rai Prabu. Malapati sangat memerlukan Rai Prabu. Ya, saya mengerti Kanda Batik Madrim. Tapi bagaimana dengan Dinda Sekarwangi? Apa yang akan terjadi kalau Nagagini dan 3 siluman itu menyerang Megapura? Iya. Tapi... Kanda Batik Madrim, saya mau ke Megapura dulu. Maafkan saya. Dengan cara apa Dinda ke Megapura? Dengan melalui sendang, Kanda. Sendang pemantulan. Dinda! Dinda! Sudah tidak ada. Pria Mitra. Lihat. Ada apa ya? Kamu lihat kan? Mereka tidak ada. Kemana mereka, Uyut? Kalau tujuannya pasti tidak berubah, Malapati. Tapi kenapa mereka bisa pergi tanpa suara? Itu yang Uyut tidak mengerti. Tapi semalam mereka masih ada di situ. Iya, bahkan sampai pagi. Kenapa kita tidak bisa mendengar kepergian mereka? Grenda Seba. Grenda Seba pasti ikut campur. Maksud Uyut? Ya. Dengan kekuatan gaibnya, ia pindahkan mereka, sehingga gerak mereka susah diikuti. Lalu kita bagaimana? Apa kita harus menunggu Sudawirat? Oh, tidak. Kita harus bertindak. Kita susul Sudawirat. Ya. Ada apa, Uyut? Bayi itu akan membawa masalah bila dibawa terus pria Mitra. Ia harus dititipkan pada seseorang. Ini ada hubungannya dengan semediku semalam. Saya setuju. Tetapi... Begini. Sebaiknya kita bahas sebelum kita berangkat. Ayo. Ya. Ada apa ya Lokahita? Tiba-tiba menangis. Tidak tahu, Fatma. Coba saya gendong. Uyut, kenapa dia tiba-tiba menangis? Wangsit atau petunjuk apa yang Uyut dapatkan mengenai dia? Lihat ini. Ini yang selama ini kita lupa perhatikan. Apa, Uyut? User-user ini ada 6. Meskipun tidak tentara, tapi 6. Iya, Uyut, ada 6. Iya, ada 6. Tanda apa ini, Uyut? Ada 2 kemungkinan yang akan terjadi dengan jagat satria di masa datang. Apa itu? Ia akan menjadi penghancur golongan hitam, atau sebaliknya menjadi penghancur golongan putih. Jelaskan, Yud. Bisa-bisa dia menjadi rebutan golongan hitam ataupun putih. Jatuh ke golongan hitam.
menjadi pendekar hitam yang sangat berbahaya. Kejam dan mampu menghancurkan golongan putih. Tapi kalau jatuh ke golongan putih, ia akan menjadi pendekar putih yang mampu menghancurkan golongan hitam. Tapi Uyut, Jagat sudah ada dalam pelukan kita. Dia akan menjadi pendekar putih. Tidak semudah itu. Uyut, kita akan menjaganya. Saya, Wirat, Uyut juga kan? Kami juga akan menjaganya, Uyut. Iya, Uyut. Iya, tapi yang menginginkan anakmu ini bukan hanya golongan hitam dan putih, tapi juga para siluman, Ita. Hah? Uyut menakut-nakuti saya. Tidak. Tapi itu bisa terjadi, Ita. Iya, kalian pasti akan menjawab. Kami akan menjaga anak kami siang dan malam. Tapi mampukah kamu? Mampukah kamu melindungi anak itu dari daun para penculik? Kalau daun penculik itu, kecuali dari golongan hitam dan putih, juga akan datang dari kelompok siluman dan dalam. Pikirkan itu. Renungkan itu, Uyut Sawega. Renungkan itu, Uyut Sawega. Renungkan. Itulah, Ita. Tapi Jagat anak saya, Uyut. Dia harus selalu dalam pelukan saya. Dia harus minum air susu saya. Dia harus... Uyut tahu. Uyut mengerti, Ita. Tapi... Tidak, Uyut. Saya tidak mau berpisah dengan Jagat. Saya dan Wirat akan menjaganya. Saya tidak rela menitipkan dia kepada siapapun. Bahkan kepada dewa sekalipun. Tidak, Uyut. Sudah. Apa boleh buat? Kelihatannya kita harus menjaganya bersama-sama. Iya kan, pria mitra? Iya, Uyut. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Ayo, Ita. Tahan. Ada apa, Yud? Sebentar. Bayi pusar-pusar enam yang kita cari. Ya. Ada dalam pelukan ibunya. Serahkan anak buah kalian. Dapat bayi itu dari tangannya. Ini baru permulaan.
Apa benar dia Rawana? Bangun, Bopo. Bopo, bangun. Bangun, Bopo. Selamat siang, Bopo. Burun kecut? Maaf, saya mengganggu istirahat Bopo. Tidak apa. Aku senang kamu datang. Oh ya, mana Durgandini, Kasmala? Kamu tidak bersama mereka? Apa Bopo tidak tahu tentang mereka? Tidak. Bopo tidak memantau tentang apa yang terjadi? Tidak. Mereka disihir menjadi kodok, Bopo. Hah? Disihir menjadi kodok? Iya, Bopo. Siapa yang menyihir? Bahadur, Bopo. Bahadur. Oh, kasihan mereka. Terutama Durgandini. Apa arti kesaktian dan kelebihan yang ia miliki kalau akhirnya harus menjadi kodok? Kalau Kasmala, Bopo? Kasmala. Biar saja. Aku tidak begitu suka dengannya. Bopo sendirian di sini? Ya. Kenapa Bopo tidak ke Malapati mendampingi Ratu Gendrawani? Jadi kamu tahu Gendrawani ada di sana? Iya. Penjagaan tidak begitu ketat, jadi saya bisa masuk ke sana. Kalau begitu, kamu harus sering ke Malwapati untuk melihat apa yang terjadi di sana. Iya, Bopo. Nah, sekarang pergilah ke sana. Lihat apa yang terjadi dengan anakku. Baik, Bopo. Terima kasih, Burun Kecut. Dengan adanya kamu, aku tidak akan sendirian lagi. Malapati, kenapa bisa seperti ini? Inikah yang terjadi setelah perang besar melawan Sengkang Paman itu? Hidran Sewu! Iya! Siapa kamu? Lalu, setelah aku dibuang oleh Denda Seba, Sengkang Bablang mengalahkan Gusti Patih Batik Mati dan memenangkan Malapati dengan banjir. Tolong tunjukkan kepadaku apa yang telah terjadi sebenarnya sesudah aku tidak ada. Tolong tunjukkan. Banjirlah!
Baiklah. Aku terima kenyataan ini. Malwapati memang telah dikalahkan oleh kekuatan hitam. Tapi setelah kalah, apakah harus dibiarkan seperti ini? Tidak. Kalau itu lagi, berarti Malwapati dan Kosi. Aku harus mendekat. Aku harus tahu persis siapa yang berada di dalamnya. Ratunya kegelapan. Muncullah di cermin yang telah aku siapkan, agar aku bisa menatap dan menyembah. Muncullah, muncullah, muncul. Gendrawani, aku hadir. Terima sembah saya, oh Ratu. Sembah saya. Kenapa kamu memanggil aku? Mohon, katakan pada saya, apa yang akan saya hadapi belakangan ini, Ratu? Kenapa harus kamu tanyakan? Karena saya selalu berdebar-debar belakangan ini. Oh, itu wajar. Itu pertanda bahwa akan terjadi sesuatu. Apa itu, Ratu? Dalam waktu dekat ini akan terjadi serangan dari Sengkang Baplang, Raja Hitam penganut Grenda Seba yang memang berhak untuk menduduki Malwapati. Bisa saya mengalahkannya, Ratu? Kenapa kamu bertanya begitu? Karena saya ingin menang. Keinginan kamu untuk menang, itulah yang harus kamu kedepankan. Dengan begitu, kamu akan benar-benar menjadi pemenang. Tapi bagaimana bentuk kemenangannya, bisa dilihat setelah kalian berhadapan. Ingat, Sengkang Baplang sangat kuat. Dia punya Aji Kitiran Sewu dan Guntur Saketi. Berarti Topi jangan takut. Dia seorang lelaki. Lelaki yang mudah tergoda dan jatuh cinta. Kalau itu sampai terjadi, maka dia akan hancur dalam genggaman. Kamu mengerti apa yang kumaksud? Mengerti, Ratu. Tetapi cukup. Aku tidak bisa berlama-lama dengan. Sampai nanti. Tunggu, Ratu. Oh. Jadi itu yang menyebabkan Ratu lupa sama Bopo. Elang Emas? Ya, Nyi Ratu. Jadi kamu telah melihat semuanya? Iya, Nyi Ratu. Apa pendapatmu dengan apa yang kamu lihat? Saya harap Nyi Ratu tidak melupakan Bopo, walaupun Nyi Ratu sudah punya sesuatu yang lain. Kasihan Bopo. Bopo sudah kendala kesepian, Nyi Ratu. Tidak. Jangan. Kamu jangan bilang begitu. Bopo sendiri yang tidak mau dibawa ke sini. Kalau sekarang Bopo kesepian, itu bukan salahku. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, Ratu. Tapi itulah kenyataannya. Iya, Elang Mas. Iya. Aku yakin suatu saat nanti Bopo pasti mau diboyong ke Malwapati. Ya, mudah-mudahan.
di sini penuh dengan air. Tapi di sana kering sama sekali. Kalau begitu, aku harus ke sana. Aneh. Seperti tidak ada penjaganya. Mau kemana kamu? Ini Malapati. Dan aku datang untuk menghadap Gustiku Prabu Anggidarma atau Gusti Patih Batik Madri. Hei, Malapati memang tetap Malapati. Tapi sekarang Gustimu sudah bukan Anggidarma dan Batik Madri lagi. Gustimu yang sekarang adalah Ratu Gendrawani. Gendrawani? Ya, baiklah. Kalau begitu, izinkan aku untuk bertemu dengannya. Akan kuringkus dia sebagai tawanan. Bagaimana? Kurang ajar kamu. Kamu boleh merasa menang melawan mereka, pendekar. Hei, dengar. Aku datang ke Malapati karena aku orang Malapati. Dan akan kulawan siapapun yang kuanggap sebagai musuh dari Malapati. Akan kutangkap ratumu. Minggir! Tangkap dia! Cepat tinggalkan tempat ini. Loh, kenapa? Ayo! Ajar! Di mana mereka? Kenapa harus lari, Wirat? Yang pertama, saya tidak suka dengan kecurangan mereka. Dan yang kedua, Sengkang Baplang dan bala tentaranya sudah sampai di sini. Mereka sudah sampai di pintu gerbang. Sengkang Baplang? Ya, dia di sana. Sengkang Baplang. Diakah Sengkang Baplang itu? Iya, dia orangnya. Siapa kamu?
Dan kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu tidak sadar kalau di mataku kamu hanya... Hei, kurang ajar. Kalau kamu mau tahu, aku Patih, bentengnya Ratu Gendrawani. Benteng Ratu Gendrawani? Hah? Ya, bentengnya yang akan menghajarmu. Ya. Hup. Sekarang apa yang kita lakukan? Kita jadi penonton. Penonton? Ya. Penonton. Masih mau sesumbar benteng Gendrawani? Jangan senang dulu, Sengkang Baplang. Aku masih punya andalan. Gendrawani, itulah kenyataan yang harus kamu hadapi. Lowo Abang memang cuma sampai di sini. Lalu, bagaimana dengan saya, nih Ratu? Kamu takut menghadapi Sengkang Baplang? Tidak, aku tidak takut. Bagus. Kalau begitu, keluarlah dan hadapi dia. Duduklah di singgasanamu, sambutlah dia dengan keratuanmu. Elang Mas. Ya. Susul aku. Baik, Nih Ratu. Ada apa, Sang Prabu? Kenapa Sang Prabu di sini? Apa Sang Prabu lari dari perkelahian atau tidak berkelahi sama sekali? Saya Lowo Abang kan? Jadi Nih Ratu tahu kalau Lowo Abang? Ya, sudah. Sekarang tolong katakan pada Sengkang Baplang, aku menunggu di setinggi. Baik, Nih Ratu. Sudah sana. Burung Kecut, ikut aku. Baik.
atau saling mengenal? Belum. Aku Prabu Baka. Prabu Baka? Prabu Baka yang konon sudah tewas di tangan Angling Dharma. Kenyataannya aku masih hidup, Sengkang Baplang. Maha Prabu Sengkang Baplang, Raja Malwapati. Iya, Maha Prabu Sengkang Baplang, Raja Malwapati. Bagus. Kita sekutu. Di mana Ratu Gendrawani? Sang Ratu menunggu di Setinggil. Silakan. Bagus. Garbakili, Garbakala. Ya, Gusti Prabu. Atur penjagaan. Manfaatkan anak buahmu sebaik mungkin. Baik, Gusti Prabu. Selamat datang, Sengkang Baplang. Oh, jadi kamu Ratu Gendrawani itu? Ratu Gendrawani, Sang Ratu. Ratu? Jadi Gendrawani itu ratu? Ya, karena kenyataannya aku yang duduk di sini. Aku bisa saja menyeretmu dari singgasana yang kamu duduki itu. Dan membantingmu kalau aku mau, Gendrawani. Loh, kenapa tidak kamu lakukan? Untuk apa? Kalau kenyataannya kamu pantas duduk di singgasana itu dan menjadi ratuku. Apa, Sengkang Baplang? Kau bicara apa? Gendrawani, ketika aku mendengar kamu menduduki Malwapati, dadaku panas. Aku ingin cepat kembali ke sini dan mencampakkanmu dari singgasana itu. Tapi setelah kita ketemu, aku berubah pikiran. Dan tak ingin menurunkanmu. Apalagi mencampakkanmu dari singgasana itu. Jangan bicara asal bicara, Sengkang Baplang. Sebab aku yakin kita akan bisa menjadi raja dan ratu yang serasi di Malwapati. Kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan, Sengkang Baplang? Ya, sebab itulah yang akan terjadi dan akan terlaksana. Kenapa kamu bicara begitu, Sengkang Baplang? Gendrawani, dia jatuh cinta padamu. Dan karena inilah ia akan dengan mudah kamu kalahkan. Turuti saja perintahnya. Ada apa, Gendrawani? Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang, Gendrawani. Sengkang Baplang? Bisa nanti malam atau besok pagi. Tunggu! Ada apa? Aku tidak butuh belas kasihmu, Sengkang Baplang. Aku ratu. Aku harus menang atau kalah dalam pertempuran demi kehormatanku. Kamu ratu. Tetapi ratu yang tidak punya siapa-siapa. Pati pun tidak punya. Bala tentara juga tidak ada.
Bahkan Prabu Baka yang seharusnya menjadi sekutu kelihatannya lebih memilih berdamai. Hei Sengkang Baplang, aku menantangmu adu tanding. Haruskah tantanganmu aku layani? Demi kehormatanku, hadapi aku. Ya! Hop! Ratu gelapnya kegelapan, masuklah dalam diriku, masuklah dalam gendrawanimu. Lupa, kencang. Kita lihat sendiri, Ratu Gendrawani kalah. Kembali ke rencana semula, Gendrawani. Menyerahlah dan kalahkan dia dengan permainan cintamu. Gendrawani, Inikah yang harus kamu lakukan untuk calon ratumu Sengkang Baplang? Aku tidak bermaksud. Gendrawani, Gendrawani. Tapi apapun yang terjadi, kita harus tetap merebut Malapati dari tangan mereka. Ya, saya tahu Suliwa. Tapi haruskah itu kita laksanakan sekarang? Loh, kenapa bertanya begitu? Karena ada Yusawega, Priamitra, Patmasari, dan Lokahita yang tidak terlalu jauh berada dari sini. Bagus. Kalau begitu kita mundur. Kita harus mengatur strategi dulu. Ya. Ya, ayo Wira, ayo. Apa? Gendrawani kalah? Benar, Bopo. Apa dia tidak sempat menggunakan sihirnya? Tidak, Bopo. Sudah tahu Sengkang Baplang itu kuat. Kenapa tidak ia lawan Sengkang Baplang dengan sihirnya? Kelihatannya Ratu Gendrawani mengikuti nasihat Ratu Gelap sesembahannya.
Ah, Ratu Gelap. Iya, gelapnya kegelapan. Kamu bisa tunjukkan seperti apa yang disebut-sebut Ratu Gelap itu? Bisa, Bopo. Ratu Gelap, ratunya kegelapan. Masuklah dalam diriku. Masuklah dalam gendrawanimu. Sudah tahu aku. Gendrawani tidak memuja siapa-siapa. Yang ia puja adalah dirinya sendiri. Yang ia sembah-sembah sebagai Ratu Gelapnya kegelapan adalah ari-arinya sendiri. Ya, dan itu memang kekuatan yang luar biasa. Ia akan mampu berbisik, memberi nasihat, ketika Gendrawani bimbang. Ia akan mampu memberi jalan keluar ketika Gendrawani membentur jalan buntu. Jangan khawatir. Ia belum kalah. Kita lihat saja nanti. Permainan apa yang ada di balik penyerahannya itu. Bukankah itu bayi jaga satria? Iya, betul. Aku harus kembali dari itu. Hita, kenapa? Ada sesuatu yang mau merebut jagat satria, Uyut. Tapi tidak ada siapa-siapa loh, Kaita. Iya. Ada. Dia ada di sekitar sini. Dia datang lagi. Iya, Uyut. Kurang ajar. Kuat sekali cengkeraman tangan ibunya. Tunggu di sini. Banyak kos masih saja menginginkan jagat satria. Bayi itu harus kurebut. Ya, kurang ajar. Siapa kamu berani memukul aku dari belakang? Aku merasakan sudah aman. Kurang ajar. Si tua itu mampu menebak keberadaanku. Sekarang kamu boleh merasa menang. Tapi awas nanti. Siluman Bukit Goa akan menghadapi kamu. Dari sendang itu kita akan bisa lihat keadaan Megapura. Ayo, Kanda.
Kanda, di sanalah kira-kira istana Megapura itu berada. Bagaimana kita bisa ke sana? Tunggu dulu. Pasti ada jalan. Ya. Naga Gini sudah sampai, Kanda. Iya. Kita harus mengejarnya. Tapi dengan cara apa kita harus mengejarnya? Dewi Puspasari. Ya. Dewi Puspasari. Sini Kak Bertala. Sang Prabu Angling Dharma, sahabatku. Ada apa, Sang Resi? Kenapa ada di sini? Sesambatmu ku dengar, Sang Prabu. Sesambat? Iya. Sang Prabu ingin ke Megapura? Iya, Sang Resi. Saya yang akan mengantar Sang Prabu. Tapi Sang Resi tengah berada di serambi penantian Nirwana. Apa mungkin? Tak ada yang tidak mungkin. Kalau dewa yang menghendaki. Kehendak dewa? Sebelum saya masuk nirwana, dewa memberi tugas saya untuk mengantar Sang Prabu ke Megapura. Menurut dewa, Sang Prabulah yang bisa menyadarkan Naga Gini istri saya dari nafsu dendamnya. Mari Sang Prabu, kita harus segera berangkat. Tapi bagaimana dengan Kanda Batik Madrim? Maaf Sang Patih, Sang Prabu harus berangkat sendiri tanpa didampingi oleh siapapun juga. Ya, tapi jangan khawatir, saya akan mengantar Sang Prabu kembali ke Malwapati. Baik, baik Resi. Saya akan langsung ke Malwapati. Mari Sang Prabu.
kan? Mereka akan segera masuk ke Setinggil. Aku sudah di sini, Ni Ungu. Nagagini? Ya, Nyi Ratu Puspasari. Kamu tamu. Apa kamu tidak malu? Datang langsung membuat onar. Apakah kamu sudah tidak punya tata krama lagi? Aku tidak yakin. Apakah dengan tata krama akan Nyi Ratu serahkan Dewi Sekarwangi padaku? Jadi nih Dewi kesini karena Dewi Sekarwangi? Ratu, serahkan Dewi Sekarwangi padaku. Heh, tugasku melindungi istri Prabu Anglingdarma itu dari bencana yang tengah melanda Malwapati. Mengerti kamu? Oh, kalau begitu akan kuobrak-abrik seluruh Megapura. Kalau tidak, Nyi Ratu serahkan Dewi Sekarwangi padaku. Cepat serahkan. Ya, begini. Tunggu. Nagagini, ini aku. Nih Dewi. Maafkan saya, Nyi Ratu. Saya terpaksa keluar. Untuk apa saya bersembunyi? Karena ketidakmunculan saya, Dewi Nagagini akan mengobrak-abrik Megapura. Tapi aku harus melindungi keselamatanmu nih Dewi. Tapi ini kehendak dewa. Saya harus keluar dan menantang mereka. Menangkapku, Dewi Nagagini. Ayo, tangkap aku. Ayo, tangkap aku. Kurang ajar. Dewi Sekarwangi, benarkah yang kulihat tadi? Tidak, Nyi Ratu. Nyi Dewi? Nyi Ratu pasti kaget melihat saya nekat keluar dan menantang Dewi Nagagini. Ya, tentu saja. Tapi nanti dulu. Siapa yang keluar tadi yang menantang Nagagini? Terampil dari sekuat itu. Dia pasti Empu Mahasura. Tidak kusangka istri Anglingdarma sehebat ini. Kamu bukan Dewi Sekarwangi. Siapa aku kalau bukan Sekarwangi yang ingin kalian tangkap? Kamu Empu Mahasura. Nyi Dewi, aku bukan Sekarwangi.
Dan juga bukan guru Empu Mahasura. Kurang ajar kamu, Angling Dharma. Masih harus kita teruskan perkelahian ini. Selama dendam masih membara, aku akan terus mengejar kamu dan istrimu, Angling Dharma. Kalau dendam yang selalu menjadi pegangan hidupmu, Ni Dewi, maka kasihan Resi Nagapertala yang dengan sabar menunggumu di Serambi Penantian. Sudah, cukup Angling Dharma. Jangan singgung-singgung tentang suamiku lagi. Ia sudah tidak ada. Ia sudah tidak peduli lagi padaku. Siapa yang bilang kalau Resi Nagapertala tidak peduli lagi padamu, Ni Nagagini? Aku, bekas istrinya. Bagi Resi Nagapertala, Ni Dewi masih tetap istri yang dicintai. Omong kosong. Itulah sebabnya di Serambi Penantian, sang Resi selalu memanggil-manggilmu. Memanggil-manggilku? Ya. Aku tidak pernah merasa dipanggil dan mendengar suaranya. Itu karena Ni Dewi dikungkung oleh rasa dendam, sehingga kepekaan Ni Dewi menjadi luntur dan hilang. Suami Ni Dewi, Resi Nagapertala, selalu berdoa untukmu, Ni Dewi, dan berharap agar Ni Dewi bertobat. Ni Dewi sudah tua. Sudah saatnya untuk mengakhiri semua ini. Sudah cukup. Jangan banyak omong kamu. Suami Nagagini. Bopo. Iya. Lebih baik kita tunda dulu meringkus mereka. Kenapa? Aku khawatir Ni Dewi Nagagini akan kembali berpihak pada suaminya. Lalu dia akan bersekutu dengan Angling Dharma. Kita bisa celaka. Ayo kita tinggalkan. Pulanggeni. Aku harus lebih dahulu membunuhmu, Angling Dharma. Jangan. Jangan. Tidak, jangan. Aku tidak mau. Jangan. Tidak, aku tidak sanggup. Kenapa harus pakai keris Pulanggeni? Kenapa Sang Prabu? Kenapa? Aku yang menggerakkan tangan Sang Prabu, nih. Aku pula lah yang menikamkan Pulanggeni ke perutmu, nih. Aku yang melakukan, suamimu. Kenapa? Kematian demi kebaikanmu, nih. Demi kebaikan? Iya, karena kematian berarti akhir dari petualangan jiwamu yang penuh dendam itu. Ayo nih, lepaskan jasadmu. Ayo nih,
tinggalkan jasad. Terima kasih Sang Prabu. Terima kasih. Ayo nih. Ini akhir dari perjalananku, Angling Dharma. Ini Dewi.